Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aidan as-salatu miftahul jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini Allah masih melimpahkan berbagai macam rahmat dan nikmat. Apakah itu nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat umur yang panjang. Yang paling berharga bagi kita itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sebab dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam inilah yang pada akhirnya akan menghantarkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kita kirimkan buat Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana beliau telah berkorban segala daya dan upaya, mengorbankan harta, mengorbankan pikiran, mengorbankan waktu, bahkan beliau rela mengorbankan nyawanya demi agama, demi Islam. Maka alhamdulillah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat perjuangan Rasulullah yang dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in
dan alhamdulillah hari ini kita menjadi seorang muslim, insya Allah menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan ayat yang kita baca di awal tadi, terletak dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat yang ke-45. Maka tema ceramah kita pada siang ini adalah manfaat perintah sholat bagi seorang muslim. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa pada bulan Rajab, yang mana bulan Rajab itu termasuk minha arba'atul hurum, 4 diantaranya bulan-bulan yang mulia. Ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, ada Muharram, termasuk Rajab. Rajab bermakna ta'zim, artinya adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Apa di antara tanda kemuliaan bulan Rajab? Bahwa 14 abad yang lalu telah terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang menakjubkan, yang kejadiannya di luar kemampuan nalar manusia. Itulah yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra artinya jalan, Mi'raj artinya naik. Jadi ada namanya perjalanan vertikal Nabi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, itu namanya Isra. Perjalanan horizontal. Lalu dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu namanya perjalanan vertikal, Mi'raj, naik. Maka oleh karenanya perjalanan kejadian Isra dan Mi'raj itu benar adanya. Itu bukan cerita yang dikarang-karang, bukan dongeng belaka, tapi memang benar-benar terjadi pada diri Nabi kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Bani Israel ayat 1. Itu ayat itu menegaskan kepada kita, terutama kepada orang-orang yang telah benar-benar beriman kepada Allah, yang telah benar-benar yakin terhadap ayat-ayat Allah, yang sudah benar-benar yakin terhadap agama Allah. Subhanallazi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya
Yang dimaksud dengan hamba di sini adalah Muhammad. Jadi seluruh ahli tafsir menerjemahkan abdi itu artinya adalah Muhammad. Lailan pada satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram ke masjid aqsa. Jadi ayat ini menegaskan tentang kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi berjalan bukan lewat mimpi, bukan perjalanan mimpi, bukan perjalanan roh, tapi perjalanan jasad dan perjalanan roh. Jasad roh Nabi berangkat bertemu dengan Allah di tempat yang maha suci, namanya Sidratul Muntaha. Bahkan di langit itu ibu-ibu ada namanya Baitul Ma'mur. Bait itu rumah, Ma'mur itu ramai, banyak. Baitul Ma'mur itu tempat ibadahnya para malaikat. Konon keterangannya, sekali masuk ke Baitul Ma'mur, malaikat itu jumlahnya sekitar 124.000. Habis itu tak masuk-masuk lagi dia. Berapa jumlahnya malaikat itu? Sebab dahulu sebelum Isra dan Mi'raj, tempat ibadah malaikat itu di Masjid Haram di Ka'bah. Setelah Nabi Isra dan Mi'raj, maka tempat ibadah malaikat itu di Sidratul Muntaha, dekat Sidratul Muntaha, namanya Baitul Ma'mur. Nah, disitulah para malaikat memuji, bertasbih, menyanjung, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dengan keimanan kita, apa yang telah disampaikan oleh Allah tentang kejadian Isra dan Mi'raj, kita yakini, kita imani seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab begini, kalau yang menyangkut dengan kebenaran, baik kebenaran itu datang lewat Al-Quran atau kebenaran itu datang lewat hadis, orang beriman itu karakternya mentaati, mengimani. Kalau bahasa Al-Quran, sami'na wa ata'na. Asalkan kebenaran itu bersumber dari Al-Quran, benar dan bersumber dari hadis, maka orang yang beriman itu sami'na wa ata'na. Dia dengar, kemudian dia taati. Itu karakter dasar orang-orang yang beriman. Maka dia tidak membantah dia. Apa yang ada perintah dia kerjakan, apa yang ada larangan dia tinggalkan, dia hentikan. Itu aja prinsip. Karena karakter dasarnya begitu. Beda dengan orang-orang kafir, beda dengan orang-orang yang ingkar. Apapun yang datang, baik yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis, benar. Sami'na wa asoina. Kadang-kadang dia dengar, tapi bukan dia untuk mentaati, tapi untuk mendurhakai. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah bedanya antara iman dengan kafir.
Begitulah bedanya antara orang taat dengan orang ingkar. Begitulah bedanya antara orang baik dengan orang jahat. Maka kita, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut, dihimbau, diajak, didorong diri kita ini menjadi orang-orang yang selalu mentaati kebenaran-kebenaran, baik yang bersumber dalam Quran atau yang bersumber dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, apa di antara hikmah terbesar dalam perjalanan Isra dan Mi'raj? Di antara berbagai macam banyak pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah, di antaranya yang terbesar itu, ibu-ibu, adalah perintah sholat. Ini tiap tahun diperingati, diingat-ingatkan tentang pentingnya, tentang kedudukan perintah sholat di dalam agama kita. Beda sholat dengan puasa, beda sholat dengan haji, beda sholat dengan zakat, beda sholat dengan ibadah yang lain, beda dari segi kedudukannya. Kalau hal-hal yang menyangkut dengan puasa, itu malaikat Jibril itu yang langsung turun menghadap Nabi, bacakan ayat. Begitu juga zakat, begitu juga haji, begitu juga perintah-perintah, larangan-larangan yang lain. Malaikat Jibril itu turun menyampaikan wahyunya. Beda dengan sholat. Kalau sholat ini, perintah sholat ini diterima oleh Nabi ketika Nabi bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Kan sering kita dengar kisahnya, ibu ya. Awalnya sholat 50 waktu. Di langit yang ke-6 Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, berapa perintah sholat? Waktu sholat bagi umatmu Muhammad 50. Kan singkat cerita, sampai diminta kepada Allah agar dikurangkan. Akhirnya dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Kan itu yang kita dengar selama ini. Tapi yang menjadi dasarnya itu ialah bahwa perintah sholat ini diterima oleh Nabi di tempat yang maha mulia, di tempat yang maha suci, bukan di langit pertama, bukan di langit kedua, tapi di Sidratul Muntaha. Sungguh luar biasa. Maka oleh karenanya, inilah pesan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, bahwa perintah sholat ini adalah perintah yang tidak bisa dimain-mainkan. Sehingga dalam satu hadis disampaikan oleh Nabi kita, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharo. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak ada asbab, gila tidak, tidur tidak, anak-anak pun tidak. Tidak ada asbab yang menyebabkan, membolehkan dia meninggalkan sholat. Disengaja meninggalkan sholat. Maka apa kata Nabi? Faqad kafara jiharo. Maka sungguh dia telah menjadi kafir yang jelas.
Jiharo itu artinya ibu jelas kafirnya. Tapi ahli hadis mensyarah menerjemahkan kafir di sini bukan keluar dari Islam, tapi bermakna ingkar. Bermakna ingkar. Tapi lama kelamaan kalau orang sering juga meninggalkan sholat, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa menjadi kafir. Maka oleh karenanya, apapun alasan, apapun sebab, bagaimanapun keadaan seorang muslim secara syariat tidak boleh meninggalkan sholat, kecuali ada asbab-asbab yang membolehkan. Kalau ibu-ibu umpamanya datang bulan, umpamanya menstruasi itu beda. Dalam perang ini musuh di depan kita ini, orang azan, maka tertibnya separuh sholat, separuh berhadapan dengan musuh. Ada kaifiat sholat itu dalam perang. Pada coba kita bayangkan dalam perang, kan dalam keadaan genting itu, ya kan? Berhadapan dengan musuh yang resikonya mati. Tapi ketika azan dikumandangkan, sholat. Maka oleh karenanya, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, agak susah dengan isyarat. Tapi sadar dia, maka ketika dia masih sadar, titah perintah sholat itu masih wajib dilaksanakan. Minimal dengan gerak saja. Mungkin dengan gerak mulut atau gerak tangan atau dengan gerak mata, tapi dia sadar. Kapan perintah ini berhenti? Ketika jantung itu tak bergerak lagi. Begitulah pentingnya ibu-ibu jamaah tentang perintah sholat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis lain, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang mula-mula kali nanti ditanya di akhirat, sholat. Sholat itu. Belum ditanya puasa, belum ditanya zakat, belum ditanya haji, belum ditanya zikir, sedekah dan lain sebagainya. Yang mula-mula kali dihisab, sholat itu. Apabila sholatnya diterima, maka amal ibadah yang lain itu ikut. Sebaliknya apabila sholatnya ditolak, tidak diterima, maka amal-amal ibadah yang lain itu tidak diterima. Itu hadis sahih. Tak diterima. Rajin dia berbuat baik, rajin dia bersedekah, rajin dia bantu orang lain, amal-amal yang lain. Tapi kalau ibadah sholat ini tidak ada, tak ada nilai. Tak ada nilai. Makanya ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis lain, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama.
Faman aqamaha aqamaddin. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti dia menegakkan agama. Dia membangun pundi-pundi agama. Wa man taraka sholat faqad hadamaddi. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia menghancurkan agama. Jadi kalau orang yang menghancurkan agama, lihat aja di tengah-tengah masyarakat. Kalau tak sholat ya, berarti dia penghancur agama. Lihatlah masjid kita ini dulu. Kalau tak ada tiang, tak tegak masjid kita ini. Ya kan? Rumah begitu cantik dibangun, kalau tak ada tiang, tak tegak itu rumah. Roboh dia, hancur dia. Begitulah agama ini. Kalau tiangnya tak ada, maka runtuh, hancurlah agama. Apa tiang daripada agama itu? Salat. Maka benar apa kata Nabi kita dalam hadis lain. Apabila anakmu berumur 7 tahun, suruhlah dia salat. Apabila 10 tahun tak juga salat dia, fadribuhu, pukullah. Fadribuhu itu artinya pukul dia. Ini namanya penekanan. Kenapa tak dimarahi bahasanya? Kenapa dipukul? Itu menandakan penting, sesuatu yang penting. Apabila anakmu berumur 7 tahun, suruh dia sholat. Apabila 10 tahun tak juga sholat dia, fadribuhu, pukullah. Menandakan pentingnya sholat. Sebab kalau dari kecil ini mereka tidak dibina sholat, dari kecil mereka tidak terbiasa sholat, itu ke depan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kalau mereka menganggap enteng sholat, tak terbiasa sholat, nanti kata Allah akan lahir generasi khalfun adaa'us shalah. Mereka menganggap enteng sholat, wattaba'us syahawat, yang pada akhirnya nanti mereka akan bergelimang dengan dosa dan maksiat. Itu dalam Al-Quran. Wattaba'us syahawat, mereka bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat kalau mereka tidak sholat. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mengalami kesesatan dalam kehidupan. Jadilah mereka generasi yang sesat. Coba lihat sekarang ini. Kalau kita hitung di antara 100 anak-anak bujang hari ini, mungkin sekitar 10%, paling banyak mungkin yang sholat rutin 5 waktu. Mungkin tak cukup. Di antara 100 remaja, boleh lebih bukannya, yang benar-benar sholat 5 waktu di antara 100 remaja, tak ada 10%, 10 orang tak ada. Tak usah kita lihat jauh-jauh lagi. Kadang-kadang yang tak sholat itu di depan mata kita, di bawah tanggung jawab kita. Kan banyak terjadi di tengah-tengah keluarga muslim. Maknya rajin sholat, bapaknya tak sholat, anaknya apalagi. Bapak tak sholat. Ada yang sebaliknya, bapaknya sholat, emaknya tak sholat, anaknya tak sholat. Ada yang lebih dahsyat lagi, yang lebih dahsyat terjadi di keluarga muslim.
yang bersyahadat. Bapak tak sholat, emak tak sholat, anak tak sholat. Kok namanya keluarga sepakat kumpul nanti di neraka namanya. Jadi di dunia aku inilah kompak saudaraku yang sesama. Itu terjadi di kalangan, di tengah-tengah masyarakat Islam yang menganggap enteng sholat, yang tak perlu sholat, yang tak penting sholat itu masih ada. Apa contoh lagi Ibu? Hari Jumat berapa banyak pasar? Boleh. Padahal perintahnya jelas, Muslim balik wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kerjakan sholat Jumat. Jadi fas'au itu artinya perintah, bersegera. Wazarul bai', tinggalkan seluruh aktivitas. Maka perintah itu tegas. Laki-laki Muslim, maka hari Jumat ini termasuk hari barokah, Yaumul Barokah. Bahkan hari Jumat Nabi Adam diciptakan, hari Jumat Nabi Adam diwafatkan, hari Jumat Nabi Adam turun dari surga, bahkan hari Jumat nanti kiamat mau datang juga. Pokoknya nanti ibu kalau kayak panjang Jumat gitu, nah cari-cari aja lah hari Jumat ke hari kiamat gitu. Tapi kalau dapat kiamat itu jalan ini ya, jalan Jumat ini gitu. Masih banyak umat Islam yang menganggap enteng. Pada perintah itu jelas tegas. Bahkan dalam hadis lain yang artinya barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, apa ancaman dari Nabi? Maka Allah akan tutup hatinya. Ini berbahaya lagi. Sampai 3 kali berturut-turut dia tidak sholat Jumat, laki-laki Muslim yang sudah balik, maka ancamannya Allah akan menutup hati. Kalau sudah hati kita itu sudah tertutup, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh karena itu, ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, begitulah pentingnya perintah sholat ini. Dalam hadis lain, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Sebab dalam kajian-kajian ilmu sufi, ilmu tasawuf, memang secara lahiriah ketika kita salat kita berada di bumi. Tapi secara batiniah kita naik, berangkat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Lahiriah kita berada di atas karpet sholat sejadah, tapi pada hakikatnya jiwa kita ini naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Kunci miftah itu artinya adalah kunci surga. Jadi bagaimana kalau kita mau masuk surga kalau tidak ada kunci? Maka kuncinya adalah salat. Maka oleh karena itu, ibu-ibu yang saya muliakan, kerja kita memperbaiki sholat
tidak akan pernah berhenti sampai kita wafat. Apa yang saya maksud? Kita telah sholat, kita telah mengerjakan sholat, tapi usaha memaksimalkan sholat itu terus kita lakukan, dan itu tidak akan pernah berhenti. Belajar tentang sholat, belajar memahami sholat, belajar menghayati sholat, belajar menyempurnakan sholat, itu tidak akan pernah berhenti. Kalau ada orang bertanya, kawan, Bu, ibu sholat zuhur tadi lagi kusuk, kecewa, rasanya alur kusuk rasanya. Apa makna dibalik itu? Nanti sholat berikutnya berusaha untuk kusuk. Ketika selesai sholat asar ditanya, Bu, bagaimana sholat asarnya? Kusuk apa tidak? Apa jawaban kita? Alhamdulillah, adalah perubahan sedikit. Nanti selesai masuk waktu maghrib, sholat maghrib lagi, ada pertanyaan berikutnya, kusuk sempurna apa tidak? Maka jawabannya ibu, terus kita selalu penyempurnaan sholat kita. Maka kata ulama, ada orang yang sholat pahalanya 1/10, pahalanya 1/9, pahalanya 1/8, 1/7, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada orang yang sholat tidak berpahala sama sekali. Ada orang yang sholat tidak berpahala sama sekali. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau sholat yang kita kerjakan ini adalah sholat yang terbaik, yang tersempurna sepanjang kita sholat. Maka oleh karena itu, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah tentang urgennya, tentang kemuliaannya, tentang keagungan perintah sholat ini. Apa manfaat sholat? Banyak. Pertama, sholat ini mendidik kita menjadi orang yang tawadhu. Tawadhu itu artinya rendah hati. Kalau ada orang yang sholat masih sombong dia, berarti sholatnya belum benar lagi, belum sempurna. Orang yang sholat dia tawadhu, rendah hati. Ada dulu cerita di Pulau Jawa sana, seorang ulama di masjid itu kerjanya membersihkan WC. WC itu dibersihkan, padahal dia ulama. Lalu yang kedua, di masjid itu dia kerjanya merapi-rapikan sandal. Jadi kalau ada trompa yang terserak-serak itu satu-satu kan, yang kumpul-kumpulkan, rapi-rapi. Di masjid ulama. Lalu ditanya, kenapa ini saya kerjakan gitu? Ditanya kenapa? Apa jawabannya dulu? Supaya hatiku ini tidak keras katanya. Untuk melembutkan hatiku. Supaya hatiku ini tidak keras. Supaya lembut dia. Makanya di masjid itu dia bersihkan WC-nya, sandal itu dia rapi-rapi.
Maka oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sepanjang masih ada sombong, sepanjang masih ada angkuh, sepanjang masih ada takabur dalam diri kita, membanggakan sesuatu, kita sudah sholat, berarti sholat kita belum sempurna. Sholat melahirkan tawadhu, rendah hati. Satu. Yang kedua, sholat itu menanamkan keikhlasan. Ikhlas bukan ketika berbuat hanya berharap kepada Allah saja, tidak. Dari segala aspek kita ikhlaskan kepada Allah. Kenapa? Sebab ada doa iftitah dalam sholat, kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya buat Allah. Jadi orang-orang yang sholat itu orang yang ikhlas. Memang ibu-ibu mengucapkan ikhlas sudah kadang-kadang mudah, tapi mempraktekkan keikhlasan ini agak susah. Apa contoh? Kita kalau memberi orang, ibu-ibu, kita beri orang lain, apa yang kita harapkan? Ucapan terima kasih, kan? Coba kalau kita memberi orang lain, kalau orang tak mengucapkan terima kasih, kira-kira apa perasaan kita? Masih ada enggak kesal atau apa? Berarti belum ikhlas. Itu pentingnya ikhlas. Yang ketiga, sholat itu melahirkan kesabaran. Sabar. Dalam berbagai macam aspek. Apalagi hidup ini ibu-ibu kan kata orang ibarat roda berhenti, kan? Sekali di atas, sekali di bawah. Hari ini kita tertawa, besok bisa jadi nangis, ya kan? Habis nangis tertawa, kadang-kadang nangis tawa. Itu liku-liku kehidupan. Maka apa kata Allah? Jangan dulu kamu berkata beriman sebelum diuji. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang sholat itu menanamkan kesabaran, sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kita kalau dapat masalah ibu, di antara terapi kejiwaan kita adalah salat. Orang bagaimanapun beratnya persoalan hidup dia hadapi, solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu adalah salat. Tak ada bicara lain. Kalau pikiran kita gelisah, jiwa kita tak tenang, batin kita banyak problem kehidupan kita, penyelesaiannya cuma satu, hanya dengan sholat. Apa kata Nabi dalam hadis? Apabila kamu menghadapi masalah, kata Nabi, sholatlah.
Temperatur jiwa kita ini menjadi tenang dia. Kegalauan yang kita hadapi itu akan hilang dia. Gelisah yang kita hadapi itu akan pergi dia. Karena sholat itu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sholat menanamkan jiwa tawadhu. Sholat melahirkan orang-orang yang ikhlas. Sholat menciptakan orang-orang yang sabar. Yang keempat, sholat itu mendidik orang-orang yang jujur. Wa iyyakum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa inna yahdil birra ilal jannah. Hendaklah kamu berjujur-jujur. Iyyakum bisidqi, diwajibkan, diperintahkan kepadamu untuk jujur. Karena sesungguhnya jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak memang manfaat sholat ini. Banyak sekali. Kalau kita baca dari ayat, dari hadis, dari kata-kata ulama, sungguh luar biasa. Maka oleh karenanya tugas kita hari ini, kita telah melaksanakan sholat, tapi bagaimana sholat yang kita kerjakan tiap hari semakin khusyuk, semakin baik, dan semakin bermanfaat bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan ceramah siang ini bermanfaat bagi kita, terutama bagi saya yang menyampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.